Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Depurna Marayani. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 1 guru tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 241053677776. Saya adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar di SD Negeri Bereng 1, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Sekian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Dan ini adalah identitas saya. Ya, selamat pagi, silahkan duduk kembali. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, luar biasa. Gimana rasanya, senang? Senang. Semangat buat belajar? Semangat. Siap buat belajar? Ya. Kalau begitu, Ibu minta berdiri semua. Kita tepuk konsentrasi dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, siap belajar. Iya, terima kasih, silakan duduk kembali. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita minta teman kita Jali untuk memimpin temannya berdoa. Agar pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ya, silakan Jali. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Baiklah, hari ini apakah hadir semua? Hadir. Atau ada yang nggak hadir? Ya. Siapa yang nggak hadir? Ada. Apa keterangan Fajar? Nggak ada. Izin sakit? Ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, sekarang kita menyanyi satu lagu wajib dulu. Diulangi 2 kali ya, judulnya dari Sabang sampai Merauke. Ya, berdiri dulu. Dari Sabang Sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang ingat apa pelajaran kita yang lalu? Tentang apa? Tentang cahaya dan sifatnya. Ada yang ingat sumber cahaya yang terbesar itu apa? Anissa. Matahari. Sekarang sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Ada 6. Coba yang pertama Anissa sebutkan. Yang pertama apa? Bisa merambat lurus. Cahaya bisa merambat lurus. Contohnya seperti apa? Cahaya lampu dari senter. Cahaya lampu dari senter. Kemudian Naila, apa? Yang kedua. Cahaya dapat menembus. Iya, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya apa? Jendela, kaca, Ringo. Apalagi? Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Contohnya? Pelangi. Atau ya? Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya? Cermin. Cermin. Kemudian apa lagi? Ayo,
Satu lagi apa? Cahaya dapat dibias. Iya, cahaya dapat dibiaskan. Rupanya kalian masih ingat semua pelajaran kita minggu yang lalu. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang melihat karena cahaya. Nah, untuk melihat karena cahaya, sekarang coba kalian perhatikan gambar di sini. Melihat karena cahaya. Coba kalian perhatikan gambar di situ. Apa gambarnya di situ? Sedang apa mereka? Sedang bermain. Bermain apa? Ayo, bermain apa? Petak? Umpet. Apakah mereka bisa melihat yang ditutup matanya? Enggak. Artinya apa? Kalau kita mau melihat, artinya kita harus menggunakan cahaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu bagian indera pada manusia. Panca indera pada manusia ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Mata, kemudian hidung, bukan mulut, lidah, kemudian kulit. Nah, tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama apa? Nah, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian mata manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari setiap bagian mata yang telah diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja mata. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang bagian-bagian mata dan fungsinya, sebelum kita menyaksikan video pembelajaran, kita tepuk fokus dulu biar lebih konsentrasi. Ibu minta berdiri dulu. Bisa dimulai? Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, mendengar, fokus. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Persiapkan dulu alat-alat tulisnya. Kalau sudah siap, perhatikan ke depan. Perhatikan video ke depan. Mata memungkinkan kita untuk bisa melihat berbagai hal di sekitar kita. Buat benda, manusia, hewan, hingga tumbuhan. Bagian mata terbagi menjadi 2, yaitu bagian mata yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bintang sklera atau selaput putih. Bagian berwarna putih dan kelas pada bola mata. Pendekatan yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda yang menjauh, lensa mata akan menipis. Nah, bayangan yang ditangkap dibalikan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Gangguan penglihatan pada manusia. 1. Hipermetropi. 2. Hipermetropi. Dari video tadi, apa yang dapat kalian simak dari video tadi? Tentang bagian-bagian bagian-bagian mata. Ada berapa tadi bagian-bagian mata? Ada 2, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari apa saja tadi? Bulu mata, kemudian apa lagi? Apa lagi? Alis, kemudian apa lagi? Pupil. Apa lagi? Nah, coba kalian perhatikan gambar ini dulu. Itu adalah gambar mata bagian luar. Ada berapa mata bagian luar? Ada 6. Coba Anissa, yang nomor 1 itu disebut dengan apa? Alis. Dengan alis. Coba, ada alisnya enggak? Coba rasa. Ada enggak Ringo alisnya? Ada yang enggak punya alis? Enggak ada. Tadi fungsi alis itu apa? Untuk mencegah masuknya keringat atau misalnya kalian sedang bermain, terus lari-lari, kemudian keringat. Kan banyak tuh keluar keringatnya. Keringat itu tidak langsung ke mata. Karena apa? Karena ada alis yang melindungi.
Kemudian nomor 2 lagi. Yang nomor 2 itu apa? Yang ini? Bukan. Ayo, kelopak. Kelopak mata. Coba kelopak matanya ada enggak? Ada enggak? Ada semua. Kemudian yang ketiga, apa itu Naila? Apa itu? Bulu mata. Coba bulu matanya ada enggak? Nah, bulu mata ini ada yang panjang, ada yang pendek. Fungsinya tadi apa bulu mata? Mencegah debu masuk ke dalam mata. Kemudian yang keempat, yang warna putih itu disebut dengan apa? Ayo, sklera. Yang putih-putih. Coba lihat mata temannya. Ada enggak yang putih-putihnya itu? Nah, itu namanya adalah apa ini? Pupil. Nah, sekarang kita lihat fungsinya satu-satu dulu. Yang pertama tadi alis. Coba diraba alisnya. Fungsinya untuk apa di situ? Melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Nah, itu adalah fungsi dari alis. Jadi diingat fungsi alisnya itu adalah untuk melindungi mata. Coba dibaca dulu Rapa. Sebagai apa fungsi kelopak mata di situ? Fungsinya Iya, untuk membasahi bagian depan mata dengan air pada saat mengedip. Misalnya pernah nggak kalian mengalami ratik masuk ke dalam mata? Enak nggak rasanya? Sakit? Kornea itu adalah selaput bening yang melindungi bagian depan mata kita. Jadi kornea paling depan posisinya. Fungsinya untuk apa? Iya, berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Kemudian yang kedua tadi apa? Lensa. Lensa ini gunanya untuk apa? Memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Kemudian lanjut lagi yang ketiga lagi. Apa di situ saraf mata? Fungsinya apa? Iya, pupil membuka sebagai jalan masuknya cahaya tadi. Setelah itu apa lagi? Nah, kemudian lensa tadi mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina tadi. Kemudian apa? Bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Responnya ke otak kita, oh itu pohon. Kemudian bayangan yang ditangkap dibalikan kembali ke otak sehingga kita bisa melihat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak mengenai bagian-bagian mata dan fungsinya? Bagian-bagian dalamnya atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Ya. Baik, kalau sudah paham semua, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas berupa tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini kalian harus sama-sama mengerjakannya. Ada di bawah enggak? Ada. Gunting sama lemnya. Coba keluarkan dulu. Kalau ada di bawah. Nah. Di sini ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok pada lembar yang pertama ini coba perhatikan dulu. Nah, di sini ada gambar apa tadi? Bagian dalam mata. Ingat tadi ada berapa bagian dalam mata? Ada 9. Nah, ini tadi bagian dalam mata. Nah, tugasnya kalian, ini kan ada titik-titik. Nah, tugasnya kalian, nah ini nanti kalian gunting. Nah, di sini ada berapa jumlahnya? Coba di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, satunya nanti kalian tulis sendiri. Nah, di sini kalian gunting dulu ini, kemudian kalian tempelkan di gambarnya tadi. Yang mana yang pupil, yang mana yang iris.
Nah, setelah itu kalian jawab di sini. Nomor 1 misalnya apa tadi? Koroid misalnya nomor 1. Fungsi koroid tadi apa? Sudah paham tugasnya atau ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu bagikan dulu lah. Nah, sudah, silakan mulai bekerja. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanya ya. Tulis nama kelompoknya. Kelompok 2. Kebesaran digunting lagi. Digunting biar muat. Nomor berapa pupilnya? Ya. Kalau kebesaran digunting. Itu nomor berapa, Jali? Pupil, coba perhatikan yang mana yang pupil. Kalian gunting kalau kebesaran, gunting. Ada 8 tadi, apa satu yang ketinggalan tuh? Kalau kebesaran digunting lah. Pas lah 8. Kalau sudah digunting-gunting, kalian tempel lagi lensa yang mana, pupil yang mana. Cari fungsinya, Se. Fungsi pupil apa? Bagian dalam mata. Mana dia? Kornea yang mana kornea? Iris yang mana iris? Sambil cari, ingat-ingat apa fungsinya retina, fungsinya pupil, apa tadi? Fungsinya iris. Nanti temannya nyalin di sana. Sorry. Setting sama. Itu Bang. Sini aku nyekelnya. Yang ketinggalan itu apa namanya? Koroid. Iya, koroid. Ditulis sendirilah nanti yang ketinggalan tuh koroid. Ditempel kalau sudah, mana lemnya? Tempel. Jangan ribut. Ayo kerjakan masing-masing. Kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikannya ke depan. Nah, terserah aja fungsinya. Seingat kalian aja fungsi. Kalau sudah disusun, ya silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil mereka. Silakan ke depan kelompok 1. Kelompok 1 jelaskan gambarnya satu-satu tadi.
Diperlihatkan hasilnya. Ya, gambarnya. Ya, gitu kayak gitu ya. Ya. Ya, nomor 1 apa menurut kelompok kalian? Diperlihatkan gambarnya. Nomor 1 itu apa? Keterangannya. Adalah korioid. Kemudian nomor 2, Nomor 2 adalah celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Nah, jadi kelompok 1 cuma yang ingat katanya pupil fungsinya. Ya, nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi sama-sama fungsinya. Asal ingat urutannya tadi. Yang pertama apa? korioid, Kemudian, retina, yang ketiga, saraf mata. Keempat, otot siliari, kemudian iris, iris, lensa, lensa, pupil, pupil, kornea. dan kornea. Ada berapa jumlahnya tadi? Ada 9. Ya, untuk kelompok yang lain ada tanggapan enggak? Enggak ada ya. Baiklah, kalau tidak ada tanggapannya beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Kemudian lanjut lagi kelompok yang kedua. Ya, silakan ke depan. Bawa saya. Iya. Fungsinya sudah dapat belum? Satu aja. Coba apa? Fungsi apa? Iya, fungsi pupil. Apa fungsi pupil? Arah mata. Memantulkan cahaya ke arah mata kita. Jadi ada berapa tadi? Ada 9. Itu adalah bagian dari dalam mata. Ada yang ditanyakan kelompok lain? Nggak ada. Ya, terima kasih buat kelompok 2. Selanjutnya lagi kelompok 3. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya lagi dipersilakan buat kelompok 3. Ya, silakan Naila dibacakan. Nomor 1 apa? Ya, lanjut. Iya, dibacakan fungsinya apa? Berapa dapat fungsinya? Ya, itulah hasil dari kelompok 3. Ada tanggapan enggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, dipersilakan buat kelompok 3 untuk duduk kembali. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, tadi yang kalian kerjakan tadi apa? Mencari bagian dalam mata dan fungsinya. Sudah dapat semuanya? Ada berapa? Ada 9. Tapi fungsinya hanya ada sebagian yang dibuat. Nah, coba kalian perhatikan lagi di sini. Coba perhatikan ke depan. Sama enggak gambarnya? Sama. Yang paling pertama itu apa? Coba lihat dulu. Ini apa ini yang pertama? Koroid. Kemudian yang kedua apa? Retina. Setelah koroid baru retina. Kemudian saraf optik itu yang bagian dalam. Kemudian yang ke ini apa? Yang warna putih tadi, bagian putih adalah sklera. Kemudian ini apa lagi? Bagian depan kornea. Kemudian pupil. Ini apa? Ini. Kemudian jasad siliari atau otot siliari. Kemudian kembali ke fungsinya lagi satu-satu. Fungsinya itu adalah tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Jadi diingat, fungsi dari kornea itu apa? Tempat masuknya cahaya ke dalam mata kita. Kemudian lensa. Sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Kemudian koroid apa? Mengalirkan oksigen dan nutrisi penting ke retina. Itu fungsinya. Kemudian ada tadi pupil. Apa tadi fungsi pupil, Ataya? Dapat memantulkan cahaya ke
ke arah mata kita. Memantulkan cahaya ke arah mata kita. Tadi pupil tadi akan mengecil apabila melihat cahaya yang terang. Kalau gelap pupil akan membesar. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu apa? Bagian mata tadi ada dua, bagian dalam dan luar. Bagian luar tadi apa saja? Alis, bulu mata, apa lagi? Kelopak mata, sklera, pupil dan iris. Kalau bagian dalam tadi apa sih? Bagian dalam. Lensa, kemudian apa lagi Anissa? Pupil sudah. Juga termasuk bagian dalam. Kemudian apa lagi? Retina. Kemudian saraf mata. Kemudian apa lagi? Otot siliari atau jasa siliari tadi. Kemudian apa lagi? Koroid tadi. Nah, itu adalah bagian-bagian dari mata kita. Selanjutnya, Ibu ada tugas, tapi tugas individu. Jadi ini adalah sendiri. Kalian menjawab pertanyaan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Jadi soalnya di sini ada pilihan ganda, ada 10 soal, ditulis nama dan kelasnya. Nama lengkap. Iya? Iya, ditulis nama lengkapnya. Di situ aja jawabannya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai tinggalkan di atas meja aja dulu. Simpan situ aja Jali, di meja. Sudah selesai semua? Sudah. Oh, Febri, belum. Ese. Sudah kasih. Simpan dulu di meja, Se. Febri sudah? Sudah selesai? Pilih salah satu jawabannya yang mana? Ya, kalau sudah selesai letakkan di meja. Alat-alat tulisnya letakkan di meja semua. Ya. Sudah? Ya, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Nah, jangan lupa belajar di rumah dan terus semangat. Untuk minggu depan materi yang akan kita pelajari yaitu adalah apa? Mendengar karena bunyi. Nah, sebelum kita pulang, Ibu minta tolong kepada teman kita Jali untuk pimpin temannya untuk berdoa pulang. Ya.
Ya, silakan duduk. Ya, pelajaran kita sampai di sini dan atas perhatian dan kerjasamanya Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Ya,